Apa yang bisa dinilai dari insiden, kasus, peristiwa apapun namanya di Mario Teguh di era keterbukaan ini? Bahwa nilai setitik rusak susu sebelangga. Satu kesalahan bisa menghancurkan nama seseorang, bahkan karirnya. Itu yang saya lihat. Gitu. Di era keterbukaan tidak ada lagi yang bisa ditutupi? Yes, benar. Jadi jaga-jagalah kenapa hidup kita itu kita seperti hidup dalam akuarium saat ini. Sekarang hidup di akuarium? Yes, karena semua orang bisa menilai kita, informasi begitu cepat terjadi. Ya, jadi satu informasi per sekian detik ya, dan bisa di-blast ribuan, tergantung follower Anda. Seorang influencer yang punya jutaan bukan ribuan lagi, wow, satu berita semua mata memandang hidup Anda. Dan ketika kebohongan itu terjadi, orang akan mencari asal-usul, jejak sebelumnya. Pastinya. Pak Mario, kejadian ini betul-betul menyita perhatian publik. Betul. Satu, yang ingin saya tanyakan, yang saya dengar, tentu saya ingin konfirmasi ke Pak Mario. Pak Mario juga kehilangan banyak kesempatan termasuk kerugian miliaran rupiah. Betul Pak Mario? Mas Aiman tahu bahwa saya berfokus pada pelayanan. Bisnis dihandle oleh Ibu Lina. Gitu. Karena kita bagi, memang itu perjanjian pernikahan kami. Dia urusi semua bisnis, keluarga, semua harta keluarga. Saya berfokus pada yang saya paling baik lakukan. Pak Mario tidak tahu menahu soal keuangan itu? Saya tidak tahu jumlah uang yang dimiliki oleh keluarga. Pak Mario tidak tahu jumlah uang yang dimiliki oleh keluarga? Tidak. Saya tidak pernah mengurusi itu? Tidak. Pak Mario, kenapa ini menjadi penting? Karena Anda dipersepsikan sebagai motivator yang sangat bijaksana Pak Mario. Tapi kemudian persepsi publik sebagian berubah total kepada Anda. Apa yang ada di benak Anda saat ini Pak Mario? Bahwa apapun yang jatuh, selembar daun pun jatuh, sudah diketahui Tuhan sebelumnya, dan kalau jatuh sudah diizinkan. Fitnah juga begitu. Oke? Dan saya sampaikan, jangan khawatir, fitnah tidak akan mengenai kita kalau tidak diizinkan Tuhan. Tapi kan kena ke saya. Poinnya apa saja? Yang paling Pak Mario terganggu dengan itu, fitnah itu? Adalah bahwa saya mengingkari anak. Okay. Oh itu menelantarkan anak. Meskipun ada Facebook tadi, tapi Pak Mario merasa tidak pernah menulis itu. Oh, saya menulis bahwa anak saya 2 dari perkawinan saya dengan Ibu Lina. Saya syukuri sekali. Pernyataannya bukan seperti itu Pak Mario. Saya harus balik lagi. Audrey adalah anak pertama saya dan Marco adalah anak kedua saya. Saya tidak memiliki anak selain kedua anak muda itu. Tapi Pak Mario di sini tidak disebutkan hanya dengan pernikahan Ibu Lina. Lihat fotonya. Saya dengan Marco, Ibu Lina dengan Audrey. Maksud Pak Mario di sini adalah ini pernikahan dengan Ibu Lina. Ya, karena ini keluarga. Jadi kalau saya tidak memiliki anak selain kedua anak muda itu dengan dalam pernikahan di sini. Ibu Lina. Karena hati-hati ya, kalau saya mengatakan ada pernikahan lain, kalau saya disangkal, malunya begitu. Sudah stres, ya, merasa tidak berharga selama sekian puluh tahun, lalu pada tahun 2016 di mana? Saya dipermalukan, coba. Pak Mario, ya. Bukan hanya buat Pak Mario, tapi bagi siapapun yang mengalami hal ini, tentu ini merupakan cobaan yang berat. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan Pak Mario saat ini. Saya pun sulit untuk membayangkan, dan ini merupakan suatu cobaan. Apa yang ada di benak Pak Mario atas cobaan ini? Kita ini diminta membuktikan kepercayaan bahwa Tuhan itu sedang menyusunkan yang baik. Bukti bahwa kita percaya Tuhan menyusun yang baik, kita itu bersabar dalam keadaan yang tidak enak. Ya, bersabar tanpa masalah itu mudah, tapi bersabar mendengar pembicaraan tidak baik itu tidak mudah. Karena meyakini bahwa kita benar itu hal yang paling sulit dilakukan. Kita tahu sekarang proses hukum tengah berlanjut Pak dari pihak Aryo Kiswinar yang melaporkan soal pencemaran nama baik. Ketika nanti misalnya ada tes DNA dan kemudian betul bahwa Aryo Kiswinar adalah anak Bapak. Mungkin tidak sederhana apa yang Bapak katakan karena ada pasal KUHP tentang penghilangan asal-usul yang mungkin juga bisa disampaikan oleh mereka, dilaporkan oleh mereka. Apa yang akan Bapak lakukan? Sederhananya, tes DNA ini bukan untuk membuktikan Kiswinar itu apa dan siapa. Bukan. Itu untuk membuktikan saya ini apa bagi Kiswinar. Lalu, tes DNA ini secara prinsip adalah menantang kebenaran dari kata-kata Ibu Aryani. Jadi kalau tes ini positif, Ibu Aryani melakukan penyangkalan, penghilangan bahkan mungkin asal-usul
Kiswinar bagi saya itu sendiri sudah pidana. Orang minta tes DNA untuk mendapatkan surat akte kelahiran. Itu biasanya begitu. Ya. Tapi ini sudah ada akte kelahiran, sebetulnya nggak perlu tes DNA. Tetapi mengapa kita sekarang perlu? Karena seorang anak lahir, apakah ini anak siapa, yang paling tahu ibunya. Nah, ternyata ibunya mengatakan bukan anaknya Pak Mario Teguh. Pada waktu itu, tapi berbeda sekarang. Dan kemudian waktu anak itu 17 tahun, juga anak itu sampai diberitahu. Kalau cuman Ibu Aryani dengan Pak Mario Teguh aja, itu biasalah pertengkaran suami istri. Pada waktu itu pun dibantah oleh Ibu Aryani. Ibu Aryani mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan itu. Tapi nyatanya waktu umur 17 tahun, tahun 2003 di Sisler, ini masalahnya dampaknya ke Kiswinar. Karena Kiswinar menyatakan dengan tegas bahwa bapaknya adalah Mr. X, bukan Mario Teguh. Itu masalahnya. Kalau ada bukti terkait itu ya, Bu? Ada saksi. Ada bukti, ada saksinya, dan itu bisa dibuktikan. Bisa. Kalau cuman Ibu Aryani mengatakan itu bukan anakmu karena perceraian, Pak Mario tidak boleh menyentuh-nyentuh banyak. Tetapi yang sangat luar biasa adalah Ibu Aryani sampai mengatakan kepada Kiswinar, dan Kiswinar pun mengatakan bahwa kamu bukan bapak saya. Itu. Ya. Jadi yang disangkal ini bukan soal apakah Kiswinar itu anak Mario Teguh atau bukan, tapi disangkal itu kamu ngomongnya itu bukan anak saya, benar atau enggak? Karena saya sangat meyakini bahwa Kiswinar ini adalah darah dagingnya Mario Teguh. Dari mana Anda meyakini?